Halo guys, sebentar lagi Idul Adha. Yuk berkurban. Jangan hanya kurban perasaan saja. Siapa sangka kamera yang kita pakai sehari-hari berasal dari ide seorang ilmuwan muslim abad ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penemuan besar yang mengubah cara manusia melihat dunia. Sebuah nama yang nyaris dilupakan sejarah barat, namun menjadi cahaya di masa kejayaan Islam. Dialah Ibnu Al-Haytham, bapa ilmu optik modern, dan pencetus prinsip dasar dari kamera yang kita gunakan hari ini. Ibnu Al-Haytham, atau dikenal di barat dengan nama Al-Hazen, lahir pada tahun 965 Masehi di kota Basrah, wilayah Irak saat ini. Ia hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, sebuah masa keemasan di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat. Sejak usia muda, Ibnu Al-Haytham menunjukkan ketertarikan luar biasa pada dunia ilmu pengetahuan. Ia mempelajari filsafat, matematika, fisika, dan astronomi. Namun minat terbesarnya terletak pada satu hal, cahaya. Pada masa itu, banyak ilmuwan masih percaya bahwa cahaya berasal dari mata manusia. Artinya, mata memancarkan cahaya untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Tapi Ibnu Al-Haytham menolak pandangan itu. Dengan ketekunan dan metode ilmiah yang belum dikenal pada masanya, ia memulai eksperimen demi eksperimen yang kemudian menjadi cikal bakal metode ilmiah modern. Ibnu Al-Haytham menciptakan sebuah alat yang revolusioner, sebuah kotak gelap dengan lubang kecil di salah satu sisinya. Cahaya dari luar masuk melalui lubang itu dan memproyeksikan bayangan terbalik di sisi berlawanan dalam kotak. Alat tersebut dinamakan kamera obskura. Dari eksperimen inilah, dirinya membuktikan bahwa cahaya bergerak lurus dan masuk ke mata manusia, bukan sebaliknya. Temuan ini sekaligus membantah teori-teori kuno dari para filsuf Yunani, seperti Ptolemy dan Euclid. Melalui pengamatan ini, Ibnu Al-Haytham menyusun karya monumentalnya, Kitab Al-Manazir, atau buku optik. Dalam 7 jilid buku tersebut, dirinya menjelaskan fenomena pembiasan cahaya, pantulan, bayangan, bahkan ilusi optik. Dirinya tak hanya menulis tapi juga menguji. Setiap teori dirinya buktikan lewat pengamatan dan percobaan langsung. Ini adalah langkah yang sangat revolusioner untuk zamannya, bahkan jauh sebelum Galileo atau Newton. Karya-karya Ibnu Al-Haytham diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Eropa dan dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan besar seperti Roger Bacon, Kepler, hingga Leonardo da Vinci. Selama lebih dari 500 tahun, buku optiknya menjadi rujukan utama dalam studi cahaya dan penglihatan. Bahkan prinsip yang ia temukan menjadi pondasi dari kamera film, proyektor, hingga lensa mikroskop dan teleskop. Namun ironisnya, nama besar Ibnu Al-Haytham seringkali dilupakan oleh sejarah dunia modern. Padahal, tanpa beliau, mungkin dunia tidak akan mengenal kamera sebagaimana kita mengenalnya pada hari ini. Yang lebih mengagumkan, Ibnu Al-Haytham bukan hanya seorang ilmuwan. Dirinya juga adalah seorang muslim yang taat. Dalam tulisannya, ia selalu menyebut bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang sempurna. Karena bahwasanya meneliti ciptaan Allah adalah bentuk ibadah dan pengagungan terhadapnya. Dirinya tidak mengejar ketenaran atau kekayaan. Dirinya meneliti karena cinta kepada ilmu dan yakin bahwa ilmu adalah cahaya yang bisa membawa manusia menuju kebenaran. Ibnu Al-Haytham dikenal juga rendah hati ketika dirinya diminta untuk membuat proyek besar oleh khalifah. Namun dirinya merasa tidak mampu. Dirinya pura-pura gila agar tidak dijatuhi hukuman. Tindakan ini menyelamatkan nyawanya dan dirinya pun menghabiskan sisa hidupnya dengan menulis, meneliti, dan mengabdi pada ilmu. Hari ini, kita hidup di dunia yang penuh cahaya. Kamera, proyektor, dan lensa, semua teknologi itu tak lepas dari jasa seorang muslim jenius dari abad ke-10. Dialah Ibnu Al-Haytham, ilmuwan yang mengajarkan kita bahwa ilmu adalah cahaya dan Islam adalah lentera peradaban. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk mencintai ilmu dan menjadikan Islam sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang mengenal tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.